Ya, halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast dengan saya Maureen Lumempo. Dan kali ini sudah hadir di studio Tribun Podcast Manado. Saat ini sudah hadir Bapak Ramli Pateda. Halo Ya, Pak, apa kabar? kabar Jadi, baik. oke Pak, jadi Bapak Ramli Pateda ini selaku anggota Komisioner KPU Manado. Bagaimana Pak kesiapannya saat ini Pak? Pasti Ya, kesibukan saat ini padat ya Pak, karena besok menjelang debat ketiga. ya, yang jelas eh, siap atau tidak siap ya. Yang namanya penyelenggara itu harus siap. Harus siap ya Ah, Pak. ya, Oke. Nah, Pak, kalau misalkan kita ini kan pastinya dalam waktu 30 menit ke depan kita akan membahas lebih jauh bagaimana apa ya secara teknis mungkin kesiapan yang dilakukan oleh KPU Manado sendiri, apalagi bisa dibilang ini debat ketiga di mana yang debat yang paling ditunggu-tunggu mungkin ya, karena ini sudah untuk tahapan debat yang terakhir ya begitu, Pak. ya betul. Oke, jadi Pak sebenarnya mungkin boleh jelaskan lebih detail ya bagaimana sebenarnya untuk posisi debat ini sudah masuk dalam tahapan apa untuk di pilkada begitu. Jadi kalau misalkan ke depannya ini debat ini sudah tahapan terakhir atau seperti apa? Ya, kalau sesuai dengan undang-undang pilkada, khususnya yang di kami, peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU 2 tahun 2024 itu sudah diterangkan terkait dengan jadwal tahapan pelaksanaan pilkada dari awal tahun sampai dengan bulan November mendekati pelaksanaan pungut hitung, yang mana kemarin juga kalau sesuai dengan jadwal dari awal itu kami sudah melakukan yang namanya perekutan badan ad hoc di bulan Mei kemarin, baik itu PPK, PPS, kemudian selanjutnya sudah masuk pada tahap pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota. Kemudian juga tahapan di tanggal 25 kemarin sudah masuk tahapan pelaksanaan kampanye. Jadi masa kampanye ini selama kurang lebih 60 hari terhitung dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 23 November ini. Selain juga pelaksanaan kampanye, di dalamnya juga mengatur terkait dengan pertemuan terbatas, kemudian tatap muka, selain juga itu rapat umum, yang dalam hal ini ya rapat umum kampanye yang kita fasilitasi, yang KPU fasilitasi terkait dengan proses pelaksanaan rapat umum ini. Selain rapat umum juga di dalamnya ada yang namanya debat publik, yang besok ini insya Allah pelaksanaannya tanggal 20 November. Oke, jadi besok untuk debat ketiga Ya, Pilwako Manado, iya pemilihan betul sekali. wali kota dan wakil wali kota. Nah, Pak, lebih mungkin kalau detailnya itu pelaksanaannya di mana dan jam berapa, kemudian bisa disaksikan Eh, di mana? untuk pelaksanaan itu besok di Grand Kawanua Novotel itu jam 3 sore. Ya, memang perlu juga masyarakat ketahui bahwa eh, Manado itu melaksanakan debat publik itu 3 kali. Yang pertama itu di MCC, kemudian yang kedua kemarin itu di Peninsula, besok ini di Novotel Grand Kawanua jam 3 sore proses pelaksanaannya. Oke, Ya. jadi untuk debat ketiga ini lebih apa ya? Mungkin tema atau hal apa yang lebih diangkat untuk debat ketiga ini? Ya, di debat ini lebih ke apa namanya hukum, Oke, terkait dengan hukum dan hukum ya, Pak. kemudian juga terkait dengan eh, tema yang kita eh, diangkat pada debat ketiga ini terkait dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan, kemudian juga reformasi birokrasi dan eh, penegakan hukum. Oke, jadi Terkait lebih dengan fokus ke situ ya, ya Pak, untuk debat tiga, ketiga. ya, jadi yang menjadi fokus besok ini
tidak lari dari 3 subtema ini. Oke. Nah Pak, ini kan sudah debat ketiga, sudah tadi disampaikan juga debat pertama, debat keduanya. Nah, kalau Bapak sendiri menilai untuk debat ketiga ini sebenarnya seberapa signifikan begitu dapat mempengaruhi masyarakat untuk menentukan pilihan begitu? Eh, kita memang semua itu kembalikan ke masyarakat, karena sudah jelas masyarakat yang nanti akan menilai terkait dengan visi misi yang maupun program kerja yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Kebebasan untuk memilih itu ada di tangan pengguna hak pilih. Silakan masyarakat menilai mana calon-calon pemimpin yang menurut mereka itu ya berkualitas. Jadi tugas dari KPU ya untuk mewadahi begitu ya untuk pelaksanaan debat publik. Jadi untuk keputusan kurang dari masyarakat ya yang Ya, memilih ya betul begitu Pak. sekali. Memang secara teknis proses pelaksanaan debat ini yang sudah diatur dalam PKPU memang tetap harus dilaksanakan oleh KPU terkait dengan termasuk proses-proses tahapan yang sudah saya sampaikan tadi. Oke. Ya. Nah, Pak, untuk dari aspek-aspek yang mungkin diperhatikan begitu ya, kan ini sudah melewati debat pertama, kedua, dan saat ini untuk persiapan debat ketiga, apa saja sebenarnya yang dipersiapkan? Mungkin teknis-teknisnya yang perlu diketahui oleh masyarakat. Iya, memang Manado ini sesuai jadwal. Kalau kita lihat dengan pelaksanaan debat di kabupaten kota lain, yang paling terakhir. Sudah yang terakhir begitu ya. Karena kemarin itu di Minahasa Utara dan Boltim kalau ya. Nah, Manado ini tanggal 20 sudah tentu hal-hal teknis yang menjadi perhatian kami itu mudah-mudahan besok ini tidak ada kendala terkait dengan misalnya sound systemnya harus memang betul-betul maksimal di hari H, dan itu sebelum proses berlangsungnya debat kita pastikan lagi, kita cek lagi, jangan sampai nanti pada saat on air justru ada salah satu alat itu yang bermasalah, terlebih khusus untuk mic-nya. Kita memang pastikan betul mic ini tidak bermasalah pada saat berlangsungnya debat, karena bisa saja ada gangguan-gangguan teknis lainnya. Nah, itu menjadi hal yang Jadi kendala begitu ya. kendala yang pada saat berlangsungnya itu debat. Makanya sebelum proses pelaksanaan debat itu kami melakukan yang namanya GR, gladi resik, 2 jam sebelum pelaksanaan debat. Itu yang kami lakukan terkait juga dengan hal-hal teknis lainnya yang harus kami pastikan memang betul-betul itu berjalan pada saat on air. Baik. Nah Pak, bagaimana kalau dari sisi keamanan dan ketertiban? Kan mengingat kalau di debat kemarin ada satu daerah yang kita tahu bersama ada kericuhan yang terjadi ya antara pendukung dari dua pihak pasangan calon dari daerah di Sulawesi Utara. Nah, itu kalau dari KPU sendiri bagaimana kerjasamanya dengan mungkin kepolisian atau Keamanan. TNI yang terlibat? Ya. Kalau untuk menjaga supaya tidak terjadi hal yang sama begitu. Ya, memang ini proses dinamika kan itu. Ya, bisa kan mungkin sudah siap sekali tapi dari pihak pendukungnya mungkin. Memang dari awal pelaksanaan debat khusus untuk Kota Manado memang terkait dengan pengamanan, kami koordinasi dengan kepolisian dalam hal ini Polresta Manado. Mereka cukup handal dalam melaksanakan tugasnya. Dalam setiap proses pelaksanaan debat yang sudah 2 kali kami lakukan, itu hampir tidak ada yang namanya gangguan, baik itu saya katakan bukan gangguan yang dalam artian tanda kutip, tapi biasa orang itu kan kalau DP saking senangnya dalam euforia itu ya, sehingga orang lain itu menafsirkan ini sudah lebih mengarah ke anarkis.
Tapi justru yang kami lihat itu Manado tidak seperti itu. Nah, proses berlangsungnya debat itu untuk tim pendukung masing-masing pasangan calon itu berjalan dengan tertib. Nah, nah, eh, dalam artian tugas yang dilaksanakan oleh pihak keamanan memang betul-betul berjalan maksimal, dan selama proses berlangsungnya debat ini mereka cukup kooperatif, khususnya dari masing-masing tim pendukung. Tidak ada masalah sama sekali di dua debat yang sudah kami laksanakan itu. Baik, jadi memang untuk dari berbagai pihak yang terlibat tentunya sudah memastikan supaya debat ini berjalan adil, netral, terus keamanannya terjaga tentunya ya Pak. Betul. Dan kalau untuk dari mungkin dari untuk masyarakat sendiri, mungkin yang nantinya menyaksikan, sebenarnya teknisnya untuk para pendukung yang menyaksikan itu seperti apa ya Pak kalau di sana? Ya memang kita sudah 2 kali debat ini. Sebelum pelaksanaan debat kami sudah ada yang namanya pertemuan dengan dalam hal ini LO, penghubung dari masing-masing paslon. Karena terkait dengan tata tertib itu kita bahas bersama. Jadi bukan cuma dari pihak KPU ataupun dari kepolisian begitu ya, tapi dari pihak LO dari pasangan calon. Itu tetap kita diskusikan, kita bahas bersama agar nantinya pada saat pelaksanaan debat mereka itu bisa mematuhi hal-hal yang sudah disepakati bersama. Betul. Khususnya terkait dengan tata tertib, sehingga pengalaman di 2 debat kemarin itu hampir tidak sama sekali ada yang namanya ricuh atau riak, cukup terkendali. Nah, sehingga dalam hal untuk proses berlangsungnya debat ini, masyarakat yang ingin menyaksikan kan ada live streamingnya. Terus untuk dari masing-masing pendukung kami juga sarankan selain juga agar tidak menumpuk di lokasi lokasi pelaksanaan debat, karena yang namanya juga kalau orang sudah kumpul kan biasa yang namanya bentrok. Ya, itu kan apalagi pertemuan antara banyak pendukung dari berbagai calon. Ya, tapi kalau mau lihat pengalaman di 2 debat kemarin hampir tidak sama sekali. Justru yang ada itu dorong euforia. Tapi kami tetap juga anjurkan ya bagi teman-teman tim paslon yang ingin Mbak Uni ya silakan nonton di masing-masing rumah pemenangan. Kami sarankan seperti itu. Agar di samping biar tidak juga menumpuk di lokasi pelaksanaan debat ya, salah satunya juga misalnya kan turun kan yang tahu ini kondisi alam ya, betul. Hujan tiba-tiba sementara kalau orang mau basombar tanpa juga kan tidak memenuhi. Maka itu kami sarankan ya silakan menyaksikan live debat ini di masing-masing sekretariat. Jadi itu juga cara KPU untuk memastikan juga ya supaya kan tidak terbatas yang menyaksikan ya, bukan hanya yang offline yang menyaksikan secara langsung, ternyata menyediakan juga untuk bisa online juga. Nah itu yang tersedia di mana Pak? Kan linknya kan kita bagi. Terus kalau memang orang mau nonton itu yang saya sampaikan tadi. Artinya kalau memang misalnya kondisi alam tidak memungkinkan, hujan kayak di pelaksanaan debat kami yang pertama itu kan hujan keras. Nah, sehingga tim-tim pendukung yang ingin datang ke lokasi itu memang dari awal kan kami sudah sarankan kalau ingin nonton alangkah baiknya itu di masing-masing sekretariat. Dibagi ya Pak, tidak semuanya langsung harus datang nonton langsung begitu. Di masing-masing sekretariat pemenangan. Artinya ya karena tadi pertimbangan misalnya kalau tidak hujan, kasihan juga tuh. Iya betul, menjaga kondusivitas juga ya. Ya betul supaya tidak terlalu padat juga di sana. Gitu. Nah Pak, ini kan kalau nanti debat ketiga ini usai, selanjutnya langkah atau persiapan apa yang akan dilakukan oleh KPU Manado?
menjelang pemungutan suara nanti? Yang jelas kita akan tetap berbenah. Kemudian juga sudah pasti selain ini kan setiap tahapan ini kan ada regulasinya secara juknis. Nah sudah pasti kita patokannya ke situ. Terkait juga nanti menjelang pada saat proses pengut hitung di tanggal 27. Oke. Ya. Nah, Pak, kalau misalkan dari mekanisme debat dari KPU sendiri, apakah ada menampung tanggapan dari masyarakat begitu, mulai dari debat pertama, kedua, dan sehingga nanti di debat ketiga yang akan dilaksanakan pada besok hari itu bisa terlaksana dengan baik begitu? Ya, kami selalu ini kami kan punya ini yang namanya link YouTube. Oke, ada YouTube sendiri ya KPU ada YouTube. Manado. Itu menjadi patokan kami terkait dengan proses pelaksanaan yang sudah berlangsung 2 kali ini. Nah, kami lihat situ memang banyak masukan masyarakat terkait dengan proses. Karena kemarin ini misalnya pada saat pelaksanaan debat pertama itu kan memang kondisi alam nyanda bersahabat. Nah, hujan keras. Sampai ada beberapa wilayah itu yang banjir. Nah, otomatis ya kalau yang namanya kondisi alam demikian ya pengaruh juga di signal jaringan. Nah, rata-rata yang mereka komen itu adalah terkait dengan jaringan itu putus-putus. Gangguan jaringan. Sehingga DP gambar itu lag. Tapi hampir 90% itu mengatakan itu ya? Jaringan kurang bagus, gambar putus-putus. Nah, di debat yang kedua itu sudah hampir 100%. Walaupun masih ada juga yang mengatakan bahwa kan beda kalau dia bawa ini langsung dengan bawa di YouTube. Mungkin bedanya itu sekitar 5 detik ya. 5 detik apa 3 detik gitu. Nah, tapi kami tetap apresiasi apa yang menjadi masukan dari masyarakat. Itu yang lebih utama, yang artinya yang kami jaga khususnya di proses pelaksanaan debat besok ini. Jaringannya stabil, kemudian peralatan sound systemnya minimal besok itu ya termaksimalkan lah. Tentunya semua masukan dari masyarakat itu semua jadi masukan ya, guna untuk memperbaiki tentunya kualitas dari tahapan debat yang nantinya akan dilaksanakan besok begitu. Betul. Nah, Pak, mungkin terakhir menutup bincang-bincang kita di saat ini, apakah ada pesan atau harapan khusus yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait pelaksanaan pilkada di tahun 2024 ini? Ya, kami berharap mengajak seluruh masyarakat Kota Manado yang punya hak pilih, mari sama-sama datang ke lokasi TPS, salurkan hak pilih Bapak, Ibu, Nyong, Noni, adik-adik semua yang punya hak untuk memilih, digunakan pada saat proses pelaksanaan pungut hitung di tanggal 27 November 2024. Mari torang sukseskan pilkada yang damai ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Ramli sudah hadir di Tribun Podcast. Terima kasih atas waktunya. Dan mungkin abis ini langsung meeting ya Pak, persiapan untuk besok. Iya, memang harus. Hal-hal teknis yang dipersiapkan. harus kita siapkan. Oke, siap tetap Pak. Harus kita bicarakan. Baik. Oke, terima kasih juga Tribuner sudah menyaksikan bincang-bincang kita di saat ini. Semoga informasi tersampaikan dan tentunya jangan lupa untuk ikuti terus Tribun Manado terkait informasi-informasi terkini mengenai Pilkada tahun 2024 ini. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.